Sejak kecil kita juga sekolah agar memiliki sikap yang adil dan berkemajuan. Tapi fakta dalam kehidupan, begitu banyak yang justru membiarkan jiwa terjajah dan asik melestarikan budaya-budaya jahiliyah, bukan malah maju tapi ke belakang, mundur ke belakang ke masa jahiliyah. Banyak orang-orang yang hidup di zaman modern ini membudayakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Antara lain, ciri-ciri orang jahiliyah itu suka melanggar hukum, tidak mau mengikuti aturan, dan suka menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuannya. Sehingga kondisi hidup dirasakan masih memprihatinkan. Walau apa yang diinginkan tercapai, tapi karena melenceng dari jalan Allah, maka yang ada hanyalah kegelisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua, "Adz-dzambu ma haka fi qalbika." Dosa adalah apa saja yang membuat hati kita tidak tenang. Walau punya jabatan dan bergelimang kemewahan, tapi hati selalu diliputi kegelisahan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala adh-dhiyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu yang ada dengan semangat saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, dengan sungguh-sungguh berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang berada di tanggal 27 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah. Agustus identik dengan kemerdekaan dan Muharram identik dengan hijrah. Keduanya memang memiliki semangat yang sama, yakni semangat keluar dari kegelapan menuju cahaya, sebagaimana disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya, dari penjajahan menuju kemerdekaan,
dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari musibah menuju berkah, dari permusuhan menuju persatuan. Yukhriju minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'ahumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, yang hatinya tercover oleh kesombongan, perlindungannya ialah taghut atau setan yang justru mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam, sejak lahir kita sudah diadzani, dimerdekakan dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kita sembah, tiada Tuhan yang kita cintai secara hak kecuali Allah. Tapi justru banyak manusia yang membiarkan adanya Tuhan-Tuhan palsu di dalam jiwanya, sehingga gelisah dan tidak merdeka. Sejak kecil kita juga sekolah agar memiliki sikap yang adil dan berkemajuan. Tapi fakta dalam kehidupan, begitu banyak yang justru membiarkan jiwa terjajah dan asik melestarikan budaya-budaya jahiliyah, bukan malah maju tapi ke belakang, mundur ke belakang ke masa jahiliyah. Banyak orang-orang yang hidup di zaman modern ini membudayakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Antara lain, ciri-ciri orang jahiliyah itu suka melanggar hukum, tidak mau mengikuti aturan, dan suka menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuannya, sehingga kondisi hidup dirasakan masih memprihatinkan. Walau apa yang diinginkan tercapai, tapi karena melenceng dari jalan Allah, maka yang ada hanyalah kegelisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua, adz-dzambu ma haka fi qalbika. Dosa adalah apa saja yang membuat hati kita tidak tenang. Walau punya jabatan dan bergelimang kemewahan, tapi hati selalu diliputi kegelisahan. Itulah yang disebut ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka berada kekal di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, makna neraka sejatinya tidak hanya terjadi nanti di akhirat. Tidak usah menunggu mati baru ketemu neraka, tidak. Orang yang suka membelakangi kebenaran, suka melanggar kesepakatan, suka menabrak hukum, baik hukum agama maupun hukum negara dan aturan-aturan pemerintah misalnya, maka orang yang demikian itu nuansa hatinya sudah ada nuansa neraka, gelisah, tidak merdeka. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita hijrah menuju kemerdekaan sejati, menuju hidup yang berprinsip La ilaha illallah. Tiada yang aku lakukan dari semua aktivitas ini illallah, kecuali untuk mencapai ridho Allah. Kalau kita sudah sampai di sana, itu insya Allah kita sudah merdeka. Namun karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat lupa dan lalai, atas dasar kasih sayang Allah, sejatinya jiwa kita itu sudah diasah 9 kali, sampai diwajibkan oleh Allah supaya tidak kita tinggalkan. 9 kali, tepatnya ada di tasahud. Tasawuf itu merupakan rukun solat yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya membaca syahadat di dalam solat itu wajib. Dan itu tujuannya adalah untuk mengasah kita supaya kita bisa merdeka. Tinggal perlu penghayatan lebih dalam lagi, bahwa hati kita ini asyhadu an la ilaha illallah. Saya menjadi pegawai negeri ini mengabdi negara, tapi tujuan saya adalah mencari ridho Allah. Di posisi manapun,
bekerja jadi apapun, di mana saja. Asal itu yang kita pegang, asyhadu an la ilaha illallah, sesuai yang kita baca saat tasyahud, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang betul-betul merdeka. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kalau sudah bernafsu ingin mendapatkan sesuatu, bernafsu, orang punya keinginan itu lumrah. Tapi kalau sudah bekerja sama dengan nafsu, maka jiwanya gampang terjajah dan tidak sabar mengikuti jalan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam sholat itu kita juga selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan dari semua yang saya lakukan ini, semoga berada di atas jalanmu, di atas tuntunanmu yang lurus. Kalau kita tahlil, itu juga kita membaca surah Al-Baqarah 255 itu. Di sana ada penekanan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat, tiada yang dapat memberi solusi dan memberikan pertolongan di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah. Maka tentu menjadi sangat ironis, terlebih bila kita sedang butuh sesuatu, semisal ingin terbebas dari COVID-19, tapi langkah yang diambil malah menjauhi Allah. Padahal yang tahu persis solusi dari COVID ini adalah Allah. Manusia hanya melakukan langkah-langkah konkret. Allah punya langkah, seluruh langkah. Kalau minta tolongnya kepada Allah dan kita meninggalkan Allah, itu kan sama dengan keluar dari cahaya menuju kegelapan. Dan itu sering disebabkan karena kita kurang sabar mengendalikan nafsu, kurang kuat menghadapi tekanan dan gaya hidup. Maka mari kita berdoa, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah bisa hijrah minadz-dzulumati ilan nur. Merdeka dari kesombongan, merdeka dari kebohongan, dari segala macam bentuk kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga dibebaskan oleh Allah dari segala musibah seperti halnya pandemi Covid. Merdeka menuju hidup yang lebih sehat dan normal kembali. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.